Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua peserta PL. Perkenalkan dulu, saya Mas Heru. Tadi dipanggil Pak Heru, kayaknya belum Pak banget ya, masih Mas sebenarnya. Jadi saya sebagai kasih kerjasama dan pelayanan pengkajian BPTP Jawa Tengah. Sesuai dengan tema VL, kita akan memperkenalkan teknologi yang sangat-sangat sederhana. Dan ini sudah banyak kita diseminasikan di setiap kegiatan ekspos dan pameran kita di berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Dan saat ini mungkin akan secara detail nanti apa itu teknologi CMF, komposter multifunction, bagaimana bentuk kesederhanaannya, kemudian proses apa bahan-bahannya, kemudian prosesnya, kemudian bagaimana cari pemanennya dan pemanfaatannya. Selanjutnya biar cepat, Pak Sarjana sebagai narasumber dibantu oleh Pak Hasabto Pujo dan Pak Slamet nanti akan menjelaskan bagaimana teknologi komposter multifunction itu dibuat dan bekerja dan manfaatnya. Oke Pak Sarjana ya, dilanjutkan. Terima kasih. Jadi pada kesempatan VL ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melakukan dua hal yang besar dengan alat yang sangat sederhana yang tadi sudah disinggung dengan nama CMF, komposter multifungsi. Dua hal yang besar itu yang kami sebut, satu adalah menjaga ketahanan pangan. Nah, sesuai dengan apa yang ada di negara kita didorong untuk menjaga ketahanan pangan secara mandiri, yaitu melalui mengembangkan pertanian di pekarangan kita. Kemudian hal yang kedua adalah dalam rangka menangani atau mengelola limbah terutama limbah rumah tangga. Nah, kemudian masuk kembali ke topik kita mengenai alat yang kami perkenalkan adalah komposter multifungsi. Ini barangnya sangat sederhana dan di medsos ini Bapak Ibu bisa menemukan banyak alternatifnya. Jadi alat ini dibuat dari ember bekas. Ini kebetulan ini ember bekas margarin kalau enggak. Jadi isinya di dalam di sini kami jelaskan. Ini ember kita bagi menjadi dua ruangan dengan sekat saringan. Ini saringannya berasal dari tutup ember ini juga yang kita potong bibirnya, kemudian kita lubangi, kita pasang penahannya menggunakan bibirnya, kita taruh di sampingnya untuk saringan. Kemudian alat ini dilengkapi dengan ada ini pipa PVC yang dilubangi. Ini maksudnya apa? Bahwa alat ini bekerja secara aerobik. Jadi memang bakteri yang dikembangkan di sini bakteri aerobik di situ. Dan dari sisi luar ini bisa dilihat. Ini ada komponen ini tadi yang pertama lubang tadi PVC yang terhubung di dalam untuk memasukkan oksigen ke dalam ruangan ini. Dan ada satu alat di sini ada pipa transparan. Ini untuk mengontrol limbah cair tadi yang turun dari limbah padat ke bawah ke ruangan bawah. Ini kalau sudah penuh maka harus segera dikeluarkan supaya tidak membasahi material organik di atasnya. Jadi ada keran untuk memanen limbah cairnya. Ini. Nanti masuk ke bahan yang kita olah adalah limbah rumah tangga. Terutama sasaran kita adalah limbah yang berasal dari dapur, seperti ada sisa-sisa sayuran segar, kemudian ada kulit misal cangklang telur, macam-macam, bisa juga misalkan jeruan ikan bisa dimasukkan di situ. Kemudian untuk limbah dari meja makan antara lain misalkan ada nasi basi, ada kue-kue yang sudah busuk, kemudian ada di situ kulit buah-buahan, semuanya bisa dimasukkan. Jadi intinya setelah nanti proses ini masuk tadi itu
nanti akan mengeluarkan cairan yang masuk ke ruang yang bagian bawah tadi. Nanti segera masuk operasional alat. Pertama, material yang organik yang ingin kita olah tiap hari kita masukkan ke ya, kita masuk ke tempat ini. Untuk cangkang telur ini baiknya di anu ya, di apa? Diaturkan sebelum dimasukkan. Ya. Oh ya. Ya, dimasukkan. Mungkin saya sedikit kelupaan, perlu saya tambahkan. Kenapa saya memilih yang metode aerobik? Ini karena ada keunggulannya, bahwa kalau yang sisi ini maka bau yang keluar dari alat ini kan berkurang. Dan ini untuk antisipasi kalau Bapak Ibu tiap hari menambahkan sampah. Jadi ini bisa dibuka tutup alat ini, menambahkan bahan lagi tiap hari. Kemudian setelah itu kita ada bahan tambahnya berupa apa? Ini air cucian beras. Biasanya kita ambil yang cucian yang pertama. Ini kita tambahkan dengan gula Jawa. Kalau satu kali cucian beras satu gayung, biasanya tambah ininya cukup seibu jari saja. Ini potong. Ini gue dulu nganggu tempat ya. Iku sih buka itu dicampur nganggu alat di wadah. Maaf, ini alat peraganya ada kekurangan. Itu biar meneruskan dulu. Ya. Jadi ini sama. Ini nanti langsung bisa memisahkan yang bagian atas ada limbah padatnya, yang bagian ember bawah untuk limbah cairnya. Di dalamnya sama isinya, sama ya. Salah satu permasalahan yang ada di alat ini adalah sering tadi, jadi kotoran dari limbah padat turun ke bawah sehingga nyumpel di menghambat aliran di keran ini. Nah, ini sedikit kami kenalkan pengembangannya. Bagus kalau kita ganti aja pakai stop keran seperti yang tadi yang double, jadi lancar alirannya gitu. Langsung terus coba. Jadi ini ada tadi gula dicampur dengan ini air cucian beras. Maksud penambahan ini adalah untuk menambah energi bagi bakteri-bakteri pengurai bahan organik yang sebenarnya sudah terkandung pada limbah sampah organik tersebut. Ini jadi ini cukup dibasahin saja permukaannya, ya. Cukup. Terus kita tutup. Nah, besok kalau Bapak Ibu mau menambah lagi bahan material organik, ditambah ini dibuka, ditambah lagi, lakukan hal sama di kepyuri apa dibasahi dengan tadi air cucian beras. Sama, misalnya hari berikutnya ada sampah lagi, masukin lagi, terus dikasih itu lagi, terus dibasahin lagi ya, terus ditutup lagi. Nah, kemudian dari kalau tiap hari Bapak Ibu nyuci beras kan pasti ini sisa berarti. Nah, ini sudah bisa ditampung ya, ditampung karena hasil riset menunjukkan bahwa air cucian beras ini pun mengandung unsur, terutama itu ada fosfor, dan juga mengandung juga bakteri aerobik yang membantu penguraian bahan organik.
Ini fungsinya apa? Kalau kita nampung ini bagi bapak ibu yang biasa di musim kemarau kesulitan air, jadi jangankan untuk nyiram tanaman biasa susah. Nah berarti kan tadi tampungan air cucian beras ini bisa untuk menjadi cadangan pada waktu musim kemarau untuk menyiram tanaman bapak ibu. Yang jelas ini proses pengukuran akan terjadi, akan ditandai dengan adanya cairan yang turun dari ruangan bagian atas ke ruangan bagian tampungan cairan di bagian bawah di situ. Kemudian dari hasil ini yang bisa kita manfaatkan nanti adalah pupuk padat kompos yang di bagian atas, dan di bawahnya itu di situ disebut pupuk organik cair. Kalau banyak disebut, kalau di TPA disebut lindi. Cuman lindi di TPA sama di sini sedikit berbeda. Kalau di sini bahannya sudah tertati, jadi insya Allah lindinya mempunyai kualitas yang lebih baik dibanding di TPA, terutama untuk pemupukan tanaman.